Kelompok gangster menipu gadis itu ke gudang yang ditinggalkan. Lalu tertawa seram. Mata penuh dengan kekejaman. Pintunya perlahan tertutup. Gadis itu juga tidak panik. Sebaliknya, itu adalah ekspresi yang dia tidak pernah takut apapun. Dia memiliki 2 kenari di tasnya. Berbalik di telapak tangannya. Kemudian dengan lembut peras menjadi debu. Bos gangster menarik kursi untuk menonton drama yang bagus. 3 junior pertama mengajukan diri. Pria itu dengan cepat pergi ke arahnya. Gadis itu masih tidak takut. Tendangan untuk menerbangkan pemimpin kawanan. 2 orang di belakang seperti ayam dalam matanya. Pada dasarnya dia tidak memperhatikan. Gadis itu memakai topi, perang dimulai. Para junior di belakang tidak tahan, mereka bergiliran berlari. Di bawah puncak kungfu ditambah kekuatan yang diberikan Tuhan. Semua gerakan lawan menjadi slow motion. Dia dengan jelas melihat setiap trik, langsung mematahkan tulang lawan. Bertarung dengan penuh semangat tanpa ragu. 4 pria terbesar menggertak seorang gadis. Hanya melihatnya menggertakkan giginya. Kemudian 1000 kilogram juga diambil dengan lembut olehnya. Keempat orang itu terangkat ke udara dan terbang lurus ke belakang, jatuh ke tanah. Nama gadis ini Do Bong Sun. Dia tidak bergabung dengan klub tinju manapun. Ini adalah kekuatan bawaan. Pada hari pertama kelahirannya, dia memiliki panggung untuk memamerkan kesehatannya. Tangannya mengepal, meninju dokter itu. Sedikit lebih dewasa, dia dan adiknya diculik. Bong Sun dengan ringan menendang pintu yang jatuh. Lalu seret adiknya untuk melarikan diri. Penculik mengejar dengan mobil. Bong Sun baru saja menyentuh tangannya, mobilnya langsung berhenti, tapi tidak utuh lagi. Hari demi hari dia menjadi seorang gadis. Kekuatan juga tumbuh. Melihat pujaan hatinya. Sekali lagi, dia mengacaukan keran. Selama kelas olahraga, sentuh barbel dengan ringan. Balok tunggal bengkok. Di malam hari, dia bersembunyi untuk memperbaikinya, tetapi ditemukan oleh keamanan. Perjalanan akan sangat menyenangkan. Tapi Bong Sun tidak sengaja menyentuhnya dengan ringan. Batu 1000 tahun didorong olehnya ke dalam jurang. Membuat takjub banyak orang. Bong Sun dengan cepat menyeret sahabatnya untuk melarikan diri. Hicks, itu bukan salahku. Karena legenda batu itu palsu. Melihat gadis yang makan setiap hari. Ibunya tidak tahan, memiliki kesehatan seperti itu. Memutuskan untuk membiarkannya pulang kampung. Pada akhirnya, kekuatannya digunakan untuk menggerakkan bajak menjadi petani yang bertanggung jawab. Berkat keterampilan mengemudi yang hebat dari Bong Sun. Bahkan orang terbang ke ladang. Ketika tidak ada orang di sekitar. Dia dengan lembut mengangkat bagian atas mobil. Ya ampun. Ibu Bong Sun membawanya ke kuil. Berkah dan damai untuk seluruh keluarga. Tapi Bong Sun tidak berpikir begitu. Jika Anda bisa melindungi saya. Jadi Anda lebih kuat dari saya, jadi cepatlah dan buktikan Anda lebih kuat dari saya. Dia dan Sang Buddha begitu saja berbicara satu sama lain. Beberapa menit kemudian, dia meninggalkan kuil. Tetapi setelah kepala biara melihat patung Buddha. Terkejut dan jatuh ke tanah. Jika Anda ingin menghadapi. Lalu ayah akan membalikkan Anda menghadap dinding. Tak lama kemudian, Bong Sun pergi ke perguruan tinggi. Tapi tidak pernah ada cinta monyet. Bukannya aku tidak mau, tapi dia takut tidak hati-hati. Akan menyakiti pacarnya. Bong Sun mengupas kenari dengan tangan kosong. Dengan jentikan tangan, dia juga bisa membengkokkan sendok. Suatu hari, Bong Sun sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Tertangkap seorang gangster menggertak sopir bus sekolah. Bong Sun dengan cepat mengambil telepon untuk memanggil polisi. Tetapi seorang pria menyambar teleponnya dan melemparkannya ke tanah. Bong Sun menekan amarahnya dan ingin berbicara secara rasional. Pria menunjukkan ketidaksabaran. Tidak sengaja membuat Bong Sun marah. Jika pria ini ingin menggerakkan tangan dan kaki bersamanya. Langsung menamparkan wajah Bong Sun. Ya udah. Benar-benar gak ada mata. Hei kakak, keindahan dalam hidupmu resmi hilang. Tolong jangan melawan gadis Korea ini. Pria ini berani lawan dengan gadis itu. Dan berakhir dengan tamparan ke wajahnya.
Tapi dia masih tidak tahu dia telah menyentuh orang yang salah. Juga bermain gunting palu. Saya yakin dia tidak akan berani memainkan game ini lagi. Kedua junior itu melihat bosnya dipukul. Saat mereka hendak lawan, Bong Sun menginjaknya. Dua kaki ukuran 40 kaki diinjak-injak oleh ukuran kaki 37. Dia mengulurkan tangannya, pria itu terbang 100 meter jauhnya. Kawan botak, ayo berangkat. Gangster ini juga bos. Tapi ketika Bong Sun meraihnya dan mengangkatnya kembali, tulangnya patah menjadi dua. Pria itu berteriak kesakitan. Bong Sun baik hati dan menjentikkan jarinya kembali. Pria agresif lain dengan tongkat datang. Bong Sun dengan cepat membawanya ke langit. Bos gangster ini masih tidak takut, terus bertarung dengan Bong Sun. Sebuah dorongan ringan, dia terbang seperti roket. Tembakan itu mengenai orang yang kehilangan giginya. Sekarang sangat enak, dia bahkan tidak bisa makan bubur ini. Semuanya dilihat oleh Min Hyuk. Dia tidak percaya matanya. Permisi, apakah Anda pahlawan tim Marvel? Lagi pula, apakah ini pertempuran fisika atau kekuatan dalam film fantasi? Segera mereka semua dibawa ke kantor polisi. Bong Sun menatap polisi tampan Gukdo di depannya. Dengan senyum yang indah, bahkan nama anak mereka pun sudah terpikirkan. Gukdo menatap gadis di depannya. Keraguan dia sedang bermimpi. File kasusnya agak aneh. Haruskah ini disebut arsip kasus atau novel seni bela diri? Beberapa orang patah jari, orang kehilangan gigi, orang membalut kepalanya. Jika mau menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, bukankah ini Tano Korea? Untung Min Hyuk datang tepat waktu. Akui bahwa dia adalah saksi yang menyaksikan semua hal buruk para preman. Bong Sun menatap Min Hyuk dengan curiga. Mengapa orang ini melakukan ini? Itu karena dia melihat bakat seni bela dirinya. Akhirnya, sekretaris Min Hyuk datang padanya. Ingin mempekerjakannya untuk menjadi pengawal bosnya. Bong Sun mendengar kata pengawal. Katakan saja tidak tertarik dan kemudian pergi. Gadis-gadis seperti aku menginginkan apa yang mendapatkan itu. Cantik, cerdas dan kuat. Bagaimana saya bisa ikutin karena beberapa kata rayuan saja? Dia menundukkan kepalanya dan pergi. 1 tahun 60 juta won. Hei, uang tidak begitu penting. Yang penting aku mau jadi pengawal. Bong Sun pergi ke perusahaan untuk mencari Min Hyuk. Melihat gadis di depannya, dia ingin mencoba bergulat dengannya. Jika kamu menang, pekerjaan 60 juta won setahun akan menjadi milik kamu. Bagian wawancara adalah tentang kekuatan. Ini gulat tangan.